semester mata kuliah koperasi. Bapak namanya siapa? Saya Aman Abu. Salam kenal Pak. Saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Ibu Mailantaran Tina SEMM untuk melakukan wawancara terkait koperasi. Apakah Bapak berkenan meluangkan waktu sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan? Yang pertama, sejarah berdirinya, kapan koperasi didirikan dan apa nama koperasinya, Pak? Kalau dilihat dari kapan, seingat saya itu di kisaran tahun 2026 ya, di bulan Mei Agustus ya kalau salah 2026, dan waktu itu nama kita adalah BMT Baitul Mal Watam, yang dalam perjalanannya disesuaikan dengan permintaan regulasi pemerintah kita beralih ke koperasi, dan sekarang bernama Koperasi Konsumen Swadaya Pribumi Kelapa. Kalau untuk latar belakangnya sendiri, Pak, terbentuknya koperasi ini gimana nih? Kalau lihat latar belakang terbentuknya koperasi ini bermula dari diinisiasinya oleh sebuah perusahaan sebenarnya, yaitu PT Holcim dulu, yang sekarang jadi PT SBI atau Solusi Bangun Indonesia, yang mana saat itu SBI mereka menggelontorkan atau mengeluarkan dana pemberdayaan masyarakat ke lingkungan. Namun dalam perjalanannya mungkin hemat cerita mereka, dana itu tidak efektif. Artinya dana yang digunakan untuk pemberdayaan tapi tidak memberdayakan. Ya, artinya dana yang diberikan habis. Sehingga mereka berinisiatif bagaimana kalau ini dibentuk, dikelola oleh sebuah lembaga. Jadi jadilah waktu itu BMT dan sekarang jadi koperasi. Kalau untuk pendiri awal koperasi ini siapa? Pendiri awal. Kalau dibilang pendiri awal, pendiri koperasi ini adalah tokoh masyarakat sekecamatan Kelapa Muda. Ya, dari mulai aparat desa, yang kepala desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Kelapa Muda, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh ulamanya, pemudanya, intinya dari unsur-unsur masyarakat yang memang ditokohkan menjadi perwakilan desa-desa yang ada di Kecamatan Kelapa Muda. Kalau untuk struktur organisasinya, Pak, siapa aja nih yang udah masuk dalam strukturnya? Kalau untuk struktur organisasi, karena di kita ini koperasi, pasti koperasi itu ada yang namanya pengurus, ada pengawas, kemudian juga ada pengolah, gitu ya. Adapun untuk pengurusnya, memang seiring dengan waktu karena kita sudah berjalan sekarang ini sudah berada di rapat tahunan ke-18 kalau nggak salah kemarin. Ini kita udah 18 tahun gitu ya secara usia gitu ya, sudah agak sedikit dewasa lah gitu ya. Nah memang setiap waktunya pasti ada pergantian kepengurusan, karena memang awalnya per 2 tahun, sekarang diganti per 5 tahun kalau nggak salah untuk kepengurusan. Kalau untuk tugas dari masing-masing pengurus ini gimana, Pak? Yang pasti mereka sesuai dengan tupoksi mereka, pengurus ya mereka berkoordinasi dan berpikir bagaimana koperasi ini bisa berkembang, bisa berjalan dengan visi misi yang ada di koperasi. Nah, adapun pengawasnya ya pasti dia mengawasi terkait dengan regulasi berjalannya proses daripada koperasi ini mau dibawa kemana nih. Nah itu di tataran pengawas pasti. Dan dia mengawasi baik secara operasionalnya maupun secara keuangan. Kalau koordinasi antar pengurusnya gimana nih, Pak? Kalau koordinasi karena sekarang itu memang relatif lebih dipermudah dengan media, ya pastinya ada offline, ada online. Namanya online di sini mungkin pakai WA group gitu ya, walaupun belum sampai kepada yang namanya mungkin pakai Zoom gitu kan. Tapi secara umum untuk koordinasi itu di rapat untuk urusan pengurus ya. Nah, karena ada rapat rutin yang dilakukan oleh pengurus. Untuk visinya, visi dan misi nih, apa visi koperasi BMT Swadaya ini? Ya. Nah kalau lihat dari visi ya kita bisa lihat bahwa di situ ada koperasi menjadi koperasi yang kokoh, unggul dan berkaya pastinya gitu kan. Yang tentunya di situ makna gitu kan. Ya, apa kokoh, unggul dan berkaya itu seperti apa ya. Kemudian secara misi koperasi pastinya mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat tentunya. Karena kalau koperasi itu kan dari oleh bentuk si anggota
sangat mudah sebetulnya, yang pasti dia punya identitas. Nggak ada syarat khusus ya? Nah, nggak ada syarat khusus, dia ada identitas, dan yang pastinya dia punya KTP, punya KK, gitu ya, karena dia akan di-input di sistem. Jadi syarat pendaftarannya sangat mudah sekali. Ya, dengan pastinya dia dengan melampirkan, bukan melampirkan, mengeluarkan yang namanya dana simpanan pokok, ada simpanan wajib anggota koperasi, dan juga ada simpanan sukarela. Kalau produk layanannya apa aja sih Pak? Kalau produk layanan di kita pertama pastinya adalah funding atau tabungan, kemudian kita juga ada yang namanya pembiayaan, ya, atau permodalan, gitu ya. Kemudian juga ya mungkin ada simpanan berjangka, deposito, dan kalau sekarang memang kalau untuk aspek usaha ya, kita juga masuk ke unit bisnis juga. Ya, kalau untuk produk simpanan di kita ada simpanan, mulai dari simpanan suami namanya, Suami. ya, Iya. swadaya Swadaya pribumi. pribumi, iya. Ada simpanan namanya sikur, Sikur. nah, simpanan kurban. Oh. Nah, gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya simpanan umroh haji dan umroh, si Hanu namanya. Nah, ada juga sipendi, Sipendi. ya, simpanan pendidikan. Mungkin kisaran itu gitu kan. Iya. Untuk produk ya. Di luar itu kita ada pembiayaan atau namanya permodalan uang per anggota. Kalau untuk branding, kepercayaan nih, bagaimana cara koperasi membangun kepercayaan ke anggotanya? Ya, yang pasti yang pertama koperasi itu dilihat dari laporan tahunannya. Ya, ketika bisa melaksanakan rapat anggota tahunan dan menghadirkan para anggota dengan menyampaikan hasil dari kinerja para pengurus, pengawas, dan pengelola gitu kan setiap tahunnya, dan dinilai dari RAT, ya, rapat anggota tahunan, ya tentunya dengan ada pelaporan di SHU, ya, SHU. Kalau ada SHU berarti operasinya berjalan gitu kan, minimal itu. Kalau strategi koperasi nih untuk menarik anggota baru gimana caranya? Biasa yang kita lakukan yang pertama adalah kita mendatangi, pick up, door to door. Satu. Kemudian yang kedua, kita hadir juga di acara kumpul masyarakat. Ya, contohnya misalkan kita datang ke desa, kita sosialisasi di desa, gitu kan, dan kita juga menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan. Gitu. Selain juga kalau sekarang memang udah mulai juga ke media ya, walaupun juga belum maksimal kalau di media. Untuk menjaga citra baik koperasi ini di masyarakat itu gimana caranya? Kepercayaan pastinya, gitu ya. Ketika masyarakat atau anggota percaya kepada pengurus, pengawas, dan pengelola, maka dia akan berjalan. Gitu. Dan sekarang kita usia sudah 18 tahun, maupun tentunya usia 18 tahun itu usia remaja, godaannya lebih banyak. Masih remaja. Iya, betul. 18 tahun perjalanan bukan hal yang mudah ya Pak tentunya. Bapak terima kasih bincang-bincangnya, meluangkan waktu memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penyusunan laporan saya. Semoga koperasi BMT Swadaya ini kedepannya semakin maju, semakin berjaya, dan semuanya tetap sehat. Terima Semangat. kasih doanya, dan juga mohon disupport dengan ilmunya, next mungkin bisa lebih baik.